Baik anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran prakarya hari ini dengan membahas bab 1, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Oke, pengertian kerajinan dari bahan lunak itu apa? Yaitu kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan yang bersifat lunak. Nah, ada dua jenis, yaitu kerajinan dari bahan lunak alami dan kerajinan dari bahan lunak buatan. Nah, sekarang yang bahan lunak alami itu bagaimana toh? Nah, bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam. Jadi sama dengan namanya ya. Jadi bahan lunak alami itu berasal dari alam. Jadi tersedia di alam lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu, dan dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contohnya apa? Contohnya tanah liat, serat alam, getah. Itu ada getah tumbuh-tumbuhan itu ya. Itu bisa dibuat untuk kerajinan. Nah, coba tanah liat dapat diproduksi menjadi apa saja? Coba, tanah liat bisa menjadi apa? Guci, keramik, gerabah, dan masih banyak lagi. Kemudian pelepah pisang. Pelepah pisang itu merupakan bahan lunak alam juga ya. Jadi mengandung serat alami. Ya, bisa dibuat untuk wadah tisu atau bisa untuk lukisan. Nah, kemudian getah pohon. Getah pohon memiliki tekstur dan pola abstrak. Dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Kemudian kulit. Kulit itu kulit apa yang sering dipakai untuk kerajinan? Nah, bisa untuk kerajinan kulit apa? Kulit sapi, kulit hewan, kulit domba, kulit kambing bisa ya. Bisa untuk kaligrafi, hiasan dinding. Ya. Kemudian ada kerajinan bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu terdiri dari apa aja? Apa? Jadi bahan lunak buatan itu bisa dari bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan juga gipsum ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya tadi, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Nah, jadi setelah kita tahu pengertiannya, maka kita harus tahu prinsip kerajinannya itu seperti apa. Yang pertama, keterampilan tangan. Nah, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Jadi dengan keterampilan tangan itu ada kelemahan dan kelebihannya juga ya. Nah, meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih mengandalkan tangan. Jadi tidak menggunakan mesin atau alat modern ya. Kemudian yang kedua, keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik ini adalah pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Jadi
hasilnya pasti akan lebih bagus, detailnya kelihatan, tingkat kerumitannya, ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan kedaerahan atau tradisional. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan meskipun diproduksi dengan mengandalkan tangan. Nah, ini masih berasal dari daerah atau wilayah tertentu, ya. Jadi masih berupa tradisional. Oh, maaf, ini kok pengertiannya kelewat, ya. Jadi yang ketiga adalah keterampilan kedaerahan atau tradisional. Yang keempat, kita akan belajar tentang prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak. Nah, setelah kita tahu tadi prinsip-prinsipnya, sekarang kita harus tahu prinsip kebermanfaatannya. Yang pertama, kerajinan itu manfaatnya untuk apa, gitu loh, ya. Jadi yang pertama, kelengkapan busana. Jadi kerajinan dimanfaatkan untuk melengkapi atau berhias, ya. Nah, contohnya apa? Produk aksesoris, ada gelang, ada kalung, gitu, ya. Jadi mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri saat digunakan. Kemudian kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda itu apa? Nah, kerajinan bahan lunak difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya ini, di sini gambarnya apa? Tempat tisu. Nah, dihiasi dengan hiasan keramik. Bisa ini terpakai, ya, bisa dipakai dan bermanfaat untuk kita. Kemudian kelengkapan rumah atau bangunan. Kelengkapan rumah itu sebagai apa? Jadi sebagai pelengkap di rumah atau bangunan tertentu. Contohnya apa? Misal di depan rumah dipasangi air mancur. Nah, ini berbentuk kodok di taman, atau bentuknya kan macam-macam sekarang, ya. Ada yang dari batu, ada yang dari tanah liat. Nah, ini sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, kemudian prinsip kebermanfaatannya sebagai apa? Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, banyak ritual adat menggunakan apa? Lilin. Terus bisa juga menggunakan apa? Ini bentuknya macam-macam, ya. Ada yang kalau kita di acara Waisak itu kan juga buat lilin-lilin. Terus di acara di kelenteng itu kan juga. Nah, kemudian kategori produk kerajinan bahan lunak berdasarkan prinsip kebermanfaatannya apa? Jadi kategorinya yang pertama, menambah keindahan. Jadi keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Seperti tadi, contohnya gelang, kalung, ya. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, ya. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka benda tersebut terkesan khas, gitu. Kemudian menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Misalkan apa? Tungku bisa dipakai. Enggak, kalau enggak dipakai berarti tidak berfungsi sebagai apa-apa, ya. Kemudian merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai
pertanda atau simbol suatu kepentingan. Kemudian yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kemudian yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Baik, itu tadi kategori produk kerajinan bahan lunak berdasarkan prinsip kebermanfaatan. Nah, untuk tugasnya yang pengetahuan, buka buku paket ya. Jadi coba kalian identifikasi ini. Diidentifikasi. Kemudian kalian kerjakan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Udah ada ya? Udah bisa ya? Oke, thank you.